Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Isra, ayat yang ke-66. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahr litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Allah SWT mengatakan, Rabb kalian yang memudahkan bagi kalian untuk berlayarnya kapal di lautan supaya kalian bisa mencari karunia-Nya. Sungguhnya Rabb kalian Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengingatkan kepada kita bersama akan nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Bahwasanya Allah SWT memudahkan bagi kita Allah SWT mengingatkan kita bersama akan nikmatnya. Betapa Allah SWT berikan nikmat kepada kita. Di antara nikmatnya adalah bagaimana Allah SWT memudahkan bagi kita, bagi manusia, untuk melakukan perjalanan di lautan. Bagaimana transportasi antar pulau ataupun benua itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan kapal yang bisa mengangkut barang-barang yang sangat banyak. Mungkin di zaman kita sudah ada pesawat, tetapi mengangkut barang yang sangat terbatas. Berbeda dengan kapal, dia bisa membawa ratusan, mungkin ribuan ton bahan makanan dan sebagainya, termasuk di zaman kita minyak dan sebagainya, itu lewat kapal. Allah SWT mengingatkan ini sejak zaman dahulu, dan itu bisa kita rasakan di zaman kita sekarang.
Bagaimana Allah SWT memberikan kemudahan bagi manusia, di mana Allah memberikan kemudahan kapal bisa berlayar dengan tenang. Yang kalau kita bayangkan betapa besar dan luasnya laut tersebut dan betapa besarnya ombaknya, tetapi dengan karunia Allah SWT memudahkan bagi manusia sehingga kapal itu tidak tenggelam. Manusia bisa melakukan perjalanan antar pulau ataupun antar benua di zaman kita. Allah katakan litabtaghu min fadlihi, agar kalian bisa mencari karunia Allah SWT, terutama yang berkaitan mungkin dengan bisnis, perdagangan, yang berkaitan dengan hajat kebutuhan orang banyak di zaman sekarang. Innahu kana bikum rahimah, sungguhnya Allah SWT itu sangat penyayang kepada hambanya, di mana Allah SWT memberikan kemudahan bagi manusia. Segala apa yang ada di muka bumi ini, daratan ataupun lautan, Allah mudahkan sehingga kita bisa mengambil faedah. Maka ini tentunya nikmat yang wajib disyukuri, nikmat yang perlu kita sadari dan kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Kalau Allah tidak mudahkan kapal bisa berlayar, mungkin banyak di antara kebutuhan kita yang tidak bisa sampai, atau mungkin terlambat dan sebagainya. Maka ini bisa kita lihat bagaimana nikmat Allah SWT yang ternyata Allah sudah sebutkan sejak 1400 tahun yang lalu. Kemudian Allah SWT mengatakan dan menggambarkan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy ketika itu ataupun yang mengikuti mereka, yang mereka mestinya bersyukur pada Allah SWT atas nikmat tersebut, tetapi mereka justru tidak bersyukur. Allah SWT mengatakan, wa idza massakumud-dur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kana al-insanu kafura. Allah SWT mengatakan, jika seandainya kalian ditimpakan sesuatu yang memberikan mudarat, sesuatu yang berbahaya di laut, jika kalian ditimpa keadaan yang berbahaya, yang darurat di laut, misalnya ombaknya tinggi, badai yang kuat, ternyata orang-orang musyrik, mereka, ya orang musyrik di zaman dahulu yang Allah ceritakan, mereka berdoa kepada Allah SWT, dan ini adalah fitrah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Di mana orang-orang musyrik tersebut, mereka semua, kata Allah SWT, dhalla man tad'una illa iyyah. Kalian melupakan segala sesuatu yang kalian tadinya berdoa kepadanya, meminta kepadanya, beribadah kepadanya, kecuali hanya kepada Allah. Maka orang-orang musyrik ketika datang kepada mereka keadaan yang darurat di laut, badai yang kencang, ombak yang tinggi dan sebagainya, maka mereka semua melupakan yang mereka sembah sebelumnya, yang mereka minta tolong kepadanya sebelumnya, yang mana tentunya sebelumnya mereka beribadah kepada patung-patung, menyembah kepada selain Allah.
ketika mereka dalam keadaan susah, sulit di laut, maka mereka meninggalkan semua itu. Yang tadinya mereka meminta kepada selain Allah, ketika dalam keadaan yang seperti itu meminta kepada Allah. Dan ini adalah menunjukkan fitrah. Bagaimana orang-orang kafir yang mereka mengatakan atau beranggapan bahwasanya mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah, atau bahkan ada orang-orang yang mereka tidak percaya akan adanya Allah. Maka ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, fitrah mereka tidak bisa dipungkiri. Mereka tidak mungkin keluar dari fitrah atau lari dari fitrah mereka sendiri. Maka mereka berdoa hanya kepadanya, yaitu kepada Allah semata. Al-Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini menyebutkan kisah. Ini salah satu saja dengan kisah, yaitu Ikrimah ibni Abi Jahal. Ikrimah ibnu Abi Jahal, yang mana beliau ini ketika Fathul Makkah, ketika Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, maka Ikrimah ini ketika itu masih musyrik. Maka dia pergi, lari dari Makkah, di mana sebagian besar penduduk Makkah ketika itu masuk Islam. Ketika Fathul Makkah, sebagian besar penduduk Makkah masuk Islam. Ada beberapa di antara mereka yang lari, di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Lari dari Makkah, kemudian ingin menuju ke Habasyah atau Ethiopia. Maka dia menyeberang lautan. Maka ketika di tengah laut, maka ombak begitu tingginya, angin begitu kencangnya. Kemudian orang-orang yang di kapal ketika itu mengatakan apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali Allah. Itu orang-orang musyrik ketika itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian atau kita pada hari ini kecuali Allah. Maka berdoalah kepadanya, minta tolong kepadanya. Maka Ikrimah ketika itu dalam hatinya mengatakan, kalau seandainya hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia di lautan, begitu juga tentunya hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia di daratan. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya Allah menyelamatkan aku dari sini, dalam keadaan ini, di laut ini, maka aku akan datang kepada Nabi SAW dan meletakkan kedua tanganku di atas kedua tangan, yaitu masuk Islam. Kemudian dengan izin Allah SWT, Allah selamatkan Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian dia kembali ke Mekah, kemudian masuk Islam. Dan nantinya beliau termasuk panglima yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk berperang melawan orang-orang atau memerangi orang-orang yang murtad, termasuk juga nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Di sini Allah SWT menyebutkan, jika kalian ditimpakan sesuatu yang membahayakan di laut, maka kalian lupa dan melupakan semua yang kalian sembah, yang kalian minta, kecuali hanya meminta kepada Allah. Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana fitrah manusia yang tadinya kufur kepada Allah SWT, yang mungkin sebagian mereka mengatakan tidak ada Tuhan, atau mungkin mereka tidak menyembah kepada Allah SWT, tapi ketika dalam keadaan sulit, maka mereka meminta kepada Allah SWT. Ini keadaan orang-orang musyrik di zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Ketika dalam keadaan sulit, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi di zaman kita sekarang, na'udzubillah, orang-orang musyrik di zaman sekarang justru lebih buruk daripada orang musyrik di zaman kafir Quraisy. Orang-orang musyrik di zaman sekarang ketika dia dalam keadaan susah, sulit seperti itu juga, dia minta bukan kepada Allah. Minta kepada mungkin wali dan sebagainya.
Abdul Qadir Jailani. Itu yang dipanggil ketika dalam keadaan susah, wahai Syekh Abdul Qadir. Atau siapalah, wali ini, wali itu. Ketika dalam sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit misalnya, dalam keadaan kepepet, minta kepada selain Allah. Orang musyrik di zaman Nabi, ketika dalam keadaan sulit, kepepet, minta kepada Allah. Maka berarti apa? Lebih baik musyrik zaman dahulu daripada musyrik zaman sekarang. Di mana dikatakan apa? Musyrik zaman dahulu mereka meminta kepada Allah dalam keadaan sulit. Musyrik zaman sekarang dalam keadaan sulit atau enggak sulit minta kepada selain Allah. Dan ini realita yang kita lihat, kita dengar bagaimana orang musyrik di zaman kita sekarang meminta kepada selain Allah. Dia ditimpa penyakit, sesuatu yang menyulitkan, minta kepada kuburan. Minta kepada wali ini, wali itu yang sudah mati. Dia dalam keadaan susah, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sulit, tapi tidak minta kepada Allah. Orang musyrik di zaman dahulu minta kepada Allah. Ini bisa kita lihat bagaimana di zaman kita kesyirikan merajalela, tauhid berkurang. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar. Sehingga kita berada di atas jalan yang benar. Lalu bagaimana orang di zaman sekarang mengatakan, wah, kenapa kamu masih belajar tauhid? Tidak mungkinlah kita melakukan syirik. Padahal realita di zaman kita, banyak orang-orang melakukan kesyirikan. Bahkan dalam keadaan susah pun mereka minta kepada selain Allah. Lalu bagaimana kita tidak membahas tauhid? Bagaimana kita tidak mempelajari tauhid di zaman sekarang? Allah SWT mengatakan, "Falamma najjakum ilal bar a'radtum." Dan ketika Allah SWT menyelamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian berpaling dari Allah SWT. Kata Imam Ibnu Katsir, lupa kalian terhadap tauhid yang tadinya di lautan kalian minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ketika sudah selamat, tiba di daratan, Allah dilupakan. Tidak ada lagi pernah meminta kepada Allah. Tidak lagi berdoa kepada Allah. Meminta kepada kuburan. Meminta kepada patung dan berhala. Kepada selain Allah. Ketika di lautan tadi, minta kepada Allah. Ketika sudah tiba di darat, minta kepada selain Allah. Wa kana al-insanu kafura, dan sungguh manusia itu benar-benar kufur. Kafur, ya sangat kufur. Manusia itu sangat kufur kepada Allah SWT. Bagaimana Allah SWT telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Yang mestinya manusia bersyukur, dia tidak bersyukur. Kemudian dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ketika sudah senang, ketika sudah dalam keadaan lapang, dia lupakan Allah SWT. Seolah-olah tidak pernah dia meminta kepada Allah. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah. Bagaimana tidak kufurnya manusia? Bagaimana Allah SWT tidak marah kepada manusia yang Allah SWT sudah memberikan segalanya. Memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada manusia. Ketika dalam keadaan sulit minta kepada Allah, ketika lapang Allah dilupakan. Maka ini kufur. Kufur terhadap nikmat Allah SWT. Kemudian Allah SWT kembali mengingatkan, afa amintum ay yakhshifa bikum janibal bar aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Apakah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman ketika berada di daratan? Allah SWT akan menenggelamkan kalian dalam perut bumi. Allah belah bumi ini,
Kemudian Allah masukkan manusia ke dalamnya sebagaimana yang terjadi kepada Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami tenggelamkan dia, Qarun, dan rumahnya dan kekayaannya ke dalam perut bumi. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, afa amintum ayyakhsifa bikum janibal bar. Apakah kalian merasa aman? Tadi sudah berdoa kepada Allah ketika berada di lautan karena ombak yang begitu tinggi, angin yang begitu kencang. Ketika sudah berada di daratan, sudah merasa aman, kufur kepada Allah. Kemudian Allah katakan, apakah kalian merasa aman di daratan ini? Apa Allah nggak bisa menghancurkan kalian ketika berada di daratan dengan menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi, terbelah bumi ini, sebagaimana juga yang terjadi pada Qarun di zaman dahulu dan di zaman kita barusan beberapa tahun yang lalu di Palu, Sulawesi Tengah, ditelan bumi, satu kampung hilang. Satu kampung, komplek yang padat, rumah, hilang rumah itu, masuk ke dalam bumi. Kita semua melihat itu. Itu suatu hal yang belum lama kita lihat. Mata kepala kita melihatnya. Kata Allah SWT, apakah kalian merasa aman itu? Au yursila alaikum hasiban, atau Allah SWT mengirimkan kepada kalian hasiban, hujan yang di dalamnya ada batu-batuan, dikirim. Hujan yang di dalamnya bebatuan yang akan menghancurkan. Tsumma la tajidu lakum wakila. Kemudian kalian tidak mendapati wakilan, yaitu nasiron, yaitu yang membantu kalian, yang menolong kalian, kata Allah SWT. Maka ini Allah SWT mengingatkan bahwasanya Allah SWT punya kuasa untuk memberikan azab kepada manusia baik di lautan ataupun di daratan. Jangan kita merasa aman di darat, oh di laut saja yang berbahaya, yang mengerikan itu hanya di laut. Tidak, di daratan juga. Tidak sulit bagi Allah SWT untuk menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi. Tidak sulit bagi Allah SWT mengirimkan angin yang kencang atau hujan yang di dalamnya ada batuan, bebatuan dan sebagainya. Tidak sulit bagi Allah untuk itu. Bahkan Allah SWT mengulang, kembali mengingatkan, am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Atau apakah kalian merasa aman ayyu'idakum fihi taratan ukhra, Allah SWT mengembalikan kalian ke laut. Mungkin ada seseorang yang dia, wah saya kapok lah naik kapal, takut saya naik kapal, sudah sekali aja trauma naik kapal. Ketika dia naik kapal itu, dia mendapatkan keadaan yang sangat dahsyat, yang itu mempertaruhkan nyawa dia. Datang ombak yang begitu tinggi, angin yang begitu kencang. Kemudian setelah itu dia selamat. Mungkin dia akan mengatakan apa? Cukup sekali itulah saya naik kapal. Nah, itu dia bilang. Cukup sekali itu. Kata Allah SWT, apakah Anda merasa aman? Bahwasanya Allah SWT akan mengembalikan kalian untuk bisa naik kapal itu. Allah yang mentakdirkan. Allah yang membuat keadaan memaksa Anda untuk naik kapal lagi. Makanya para ulama mengatakan, innallaha idza qadara syai'an hayya'a asbabahu. Allah SWT kalau sudah mentakdirkan sesuatu, Allah akan mempersiapkan, menciptakan sebab-sebabnya. Ketika Allah SWT mentakdirkan seorang
Lahir dipersiapkan sebab-sebabnya seorang itu lahir. Ketika Allah SWT ingin mematikan seorang, Allah persiapkan sebab-sebab yang akan membuat dia mati. Begitu juga, walaupun seseorang mengatakan cukup sekali inilah saya naik kapal lagi, karena ini adalah momen yang paling membahayakan atau yang paling mengerikan dalam hidup saya, kata dia. Dia bilang gitu. Tapi Allah SWT yang Maha Kuasa, dia mengatakan itu cukup ini sekali dan yang terakhir. Allah SWT punya kuasa, ternyata dia harus naik kapal lagi. Itu yang Allah sebutkan. Bagaimana manusia mungkin dia memiliki keinginan, tapi iradah Allah SWT, keinginan Allah di atas keinginan manusia. Amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Apakah kalian merasa aman? Allah kembalikan kalian sekali lagi naik kapal. Fayursila alaikum qasifan minarih. Maka Allah SWT mengirimkan kepada kalian qasifan minarih. Itu angin yang sangat dahsyat, qasifan yang bisa menghancurkan kapal. Angin yang sangat dahsyat, yang kuat, yang bisa menghancurkan kapal. Fayughriqakum. Kemudian kapal itu Allah tenggelamkan. Allah tenggelamkan kalian dengan kapal tersebut. Bima kafartum, disebabkan kekufuran kalian. Tsumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Kemudian kalian tidak mendapati sedikit pun atas kami, kata Allah SWT, tabi'a. Kata Abdullah bin Abbas, tabi'a yaitu nasirah, penolong. Maksudnya juga, kata Mujahid, yaitu tha'iran, yaitu tidak ada yang bisa membalaskan dendam. Tabi'ah di sini yaitu ketika Allah SWT menenggelamkan, menghancurkan, tidak ada orang yang akan bisa menuntut. Itu maksudnya tabi'ah. Tidak ada yang akan menuntut kami. Kami telah menenggelamkan manusia ini. Siapa yang menuntut kami? Kata Allah SWT. Siapa yang akan menuntut? Ketika Allah SWT telah menenggelamkan manusia disebabkan kekufurannya, siapa yang akan menuntut? Yang akan menuntut apa? Kepada mungkin pihak keluarga korban sebagai bentuk pertolongan ataupun pembelaan. Tidak ada, kata Allah SWT. Tidak ada satupun makhluk yang akan bisa menuntut. Ketika Allah SWT menghancurkan manusia, menenggelamkan manusia ke dalam lautan disebabkan kekufuran yang mereka lakukan, tidak ada satupun yang bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa menuntut juga. Maka ini ayat Allah SWT mengingatkan kita bersama bahwasanya ketika kita di lautan, di daratan sama saja, jangan merasa aman. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah SWT dan merasa aman. Oh, kita di daratan, amanlah kita. Atau kita berada di tempat yang tinggi ini, amanlah. Oh, kita sudah di daerah yang hijau ini. Bukan daerah yang kena list merah misalnya. Kalau daerah-daerah pantai biasanya kan itu daerah merah. Ada daerah merah, kuning, hijau. Oh, kita kan jauh ini. Tidak akan kena tsunami atau gempa atau apa, enggak. Apakah kita merasa aman? Tidak. Ketika seorang kufur kepada Allah SWT, maka jangan dia merasa aman. Maka Allah SWT akan menghancurkan manusia dengan kekufurannya. Dan ini menunjukkan kepada kita atau memberikan faedah kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat bagaimana Allah SWT sudah menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberikan kepada kita segala sesuatu, memudahkan urusan kita. Wajib kita bersyukur. Kalau kita kufur, maka Allah SWT akan mengazab. Baik kita di daratan ataupun di lautan. Baik kita di zona merah, di zona kuning, di zona hijau, di zona orange, di zona apa saja.
Allah akan mengazab. Jangan kita merasa aman. Karena Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah SWT kembali mengingatkan. Dalam ayat yang ke-70 Allah katakan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Anak cucu Adam. Kata Allah SWT, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Bagaimana hendaknya kita memahami hal ini? Allah SWT telah memuliakan manusia di atas segalanya, segala makhluk. Allah SWT katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah SWT telah menciptakan manusia di mana Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Ini kemuliaan. Bagaimana Allah SWT menciptakan manusia dan Allah SWT memberikan kepada manusia akal. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Bagaimana Allah SWT memuliakan kita di atas seluruh makhluk. Makanya para ulama mengatakan, mana yang paling mulia, manusia atau malaikat? Maka para ulama mengatakan apa? Bahwasanya secara umum ya manusia lebih utama daripada malaikat. Walaupun tentunya sebagian manusia lebih buruk daripada hewan. Tapi secara umum, secara jenis, ya, manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Malaikat karena Allah SWT memberikan kepada manusia akal. Kemudian dia dibarengi juga dengan hawa nafsu. Sedangkan malaikat tidak Allah berikan hawa nafsu. Maka memang malaikat la ya'suna Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Yusabbihuna lahu bil laili wan nahar la yafturun. Bertasbih kepada Allah setiap sepanjang malam dan siang, tidak pernah berhenti, tidak pernah lemah. Benar malaikat, karena memang malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi orang-orang soleh dari kalangan manusia, para nabi dan rasul, orang-orang soleh dari kalangan manusia tentunya mereka lebih utama daripada malaikat. Karena mereka mampu mengalahkan hawa nafsu mereka. Maka jenis manusia, secara umum manusia lebih utama daripada makhluk, seluruh makhluk. Walaupun kita katakan tadi ada manusia yang lebih rendah daripada hewan. Yaitu mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Karena Allah sendiri bilang, balhum adol, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti hewan ternak atau lebih rendah daripada itu. Allah SWT mengatakan, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dan ini mesti kita ingat-ingat. Allah SWT telah memuliakan kita dengan akal yang Allah berikan. Yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian Allah SWT menurunkan kepada kita kitab sebagai petunjuk. Ini bentuk apa? Allah SWT memuliakan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Secara bentuk juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwasanya tadi Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bagaimana kita, kata Imam Ibnu Katsir, manusia berjalan dengan kedua kakinya, mengambil makanan dengan kedua tangannya. Jika dibandingkan dengan hewan sangat berbeda tentunya. Bagaimana hewan berjalan dengan
4 ya. Makan dengan mulutnya. Manusia memiliki hati yang bisa berpikir. Hewan tidak punya itu. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Maka hendaknya kita memahami bahwasanya kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya Allah SWT telah memuliakan manusia, memberikan kepada manusia kemuliaan, kelebihan. Kemudian kalau seandainya manusia ini kufur, tentu Allah SWT marah. Karena sudah diberikan kelebihan. Sudah diberikan kelebihan yang mestinya bersyukur, malah kufur. Ini tentunya yang membuat apa? Allah SWT marah. Makanya manusia ketika dia bertakwa kepada Allah SWT diberikan kepadanya, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia bermaksiat maka Allah SWT hancam dengan neraka. Kenapa? Karena Allah SWT sudah memberikan kelebihan, sudah dimuliakan. Masih juga kufur kepada Allah. Allah SWT katakan, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami jadikan manusia itu bisa berjalan di muka bumi ini dengan kendaraan di zaman dahulu. Allah mudahkan bagi manusia menaiki kendaraan unta, kemudian kuda, keledai dan sebagainya. Kalau kita lihat, coba kita renungkan sedikit. Unta itu badannya besar daripada kita. Tapi Allah mudahkan kita manusia untuk bisa menaikinya, menungganginya. Itu Allah SWT berikan nikmat berarti. Yang kalau seandainya Allah tidak mudahkan itu, mungkin kita dengan unta diinjaknya kita mati sudah. Unta, kuda, nggak usah jauh, sapi aja kemana. Pas kurban itu. Untuk menundukkannya aja, menjatuhkannya butuh berapa orang? Tapi Allah mudahkan kita bisa menjinakkannya. Dan dia jinak kendaraan itu. Unta, kuda, itu Allah mudahkan. Ini sebuah nikmat dari Allah SWT. Yang kalau kita renungkan sedikit kita merenung. Hewan-hewan yang besar tadi, yang kuat tadi, kalau tidak Allah jinakkan buat kita, mungkin kita kalah dengan dia dari sisi fisik. Tapi dengan mudah kita bisa menaikinya. Unta yang begitu besar bisa ditunggangi oleh anak kecil aja bisa. Sehingga bisa kita melakukan perjalanan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah, tidak capek dan sebagainya. Apalagi di zaman kita sekarang, transportasi yang sangat canggih dan cepat. Ini kenikmatan dari Allah SWT. Ini daratan, kemudian lautan. Allah mudahkan tadi kapal untuk kita berpindah ataupun barang-barang kita. Apalagi di zaman sekarang ada udara, semua Allah mudahkan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka rezeki dari hal-hal yang baik. Allah SWT mentakdirkan bagi kita yang kita makan yang baik-baik, yang halal, yang baik. Baik itu sayuran, buah-buahan, kemudian daging, baik itu ikan, hewan, susu dan semuanya, seluruh nikmat yang bisa kita dapati di dunia ini. Makanan, berbagai macam makanan bisa kita makan, bisa kita nikmati. Termasuk juga pemandangan yang kita lihat yang indah, yang bagus, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita kendarai, semua nikmat dari Allah SWT. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, itu semua rezeki.
Semuanya baik-baik, semuanya Allah mudahkan. Ini semua diberikan kepada anak cucu Adam. Tidak diberikan kepada selain itu. Tidak diberikan kepada malaikat, tidak diberikan kepada jin, tidak diberikan kepada hewan apalagi. Allah khususkan kepada anak cucu Adam ini. Kita, anak cucu Adam, Allah berikan semua kemudahan. Rezeki yang baik. Kata Allah, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka, kami berikan kepada mereka kelebihan dengan kelebihan yang banyak dari apa yang telah kami ciptakan. Artinya apa? Kalau kita renungkan, banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, tidak bisa kita menghitungnya. Dari sisi jasad tadi, dari sisi pemikiran, hati, dari sisi fisik kita yang baik jika dibandingkan dengan hewan. Dari sisi kendaraan, dari sisi pakaian, makanan, semua yang Allah berikan kepada manusia, anak cucu Adam itu lebih mulia, lebih banyak, lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Coba kita bayangkan, malaikat tidak ada punya itu. Jin juga tidak memiliki hal yang Allah berikan itu. Kemudian juga hewan apalagi. Maka hendaknya kita banyak bersyukur. Merenungkan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Dan Allah muliakan kita manusia. Tujuannya tentunya agar kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Beribadah kepada Allah SWT. Tunduk dan taat kepada perintah Allah SWT. Dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Untuk beribadah kepada Allah, bukan menggunakan nikmat tersebut dalam bermaksiat kepadanya. Tentunya kalau kita menggunakan nikmat itu dalam bermaksiat kepadanya, Allah SWT sangat marah. Allah sudah muliakan, Allah sudah lebihkan manusia. Yang mestinya kita apa? Lebih banyak kita bertasbih kepada Allah, lebih banyak kita beribadah kepada Allah, lebih banyak kita tunduk dan taat kepada Allah mestinya. Karena kita dimuliakan. Ibaratnya kalau kita punya ini ada anak yang kita lebihkan. Ada anak yang atau murid atau anak yang kita spesialkan. Mestinya apa? Anak ini membuat kita senang. Gimana? Dia taat, dia patuh, dia banyak melakukan kebaikan dan sebagainya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, coba kira-kira sama enggak dengan anak biasa? Ini ada anak spesialis ini, kita bagus ini, spesial dia. Kita utamakan dia, kita lebihkan dia. Kita kasih fasilitas yang lebih dia. Tentunya ketika dia melakukan kesalahan dia dengan kesalahan anak-anak yang lain kan beda rasanya. Coba kita merenungkan itu. Makanya ketika manusia melakukan dosa dan maksiat, Allah sangat marah. Dibandingkan yang lain melakukan kesalahan. Karena manusia sudah dimuliakan oleh Allah SWT. Yang mestinya manusia itu bersyukur pada Allah. Sudah, kalau mungkin boleh kita kata, manusia itu sudah dianak emaskan lah. Ibaratnya ya. Kalau dalam kita punya anak, ini sudah dianak emaskan. Sudah dimuliakan oleh Allah SWT, sudah diberikan kelebihan. Mestinya bersyukur, ini malah melakukan dosa. Justru apa? Marah. Ini sudah diberikan kelebihan, mestinya dia bersyukur. Melakukan hal yang terbaik, bukan malah melakukan dosa dan maksiat dengan apa yang diberikan, kelebihan yang diberikan itu. Maka ayat ini, ayat ke-70 dari surah Al-Isra ini mengingatkan kita bersama. Perlu kita merenungkan bagaimana Allah SWT telah memuliakan. Walaqad karramna, kami muliakan kata Allah. Mulia. Kamu muliakan anak cucu Adam. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami berikan kelebihan dari sekian banyak makhluk. Manusia memiliki banyak kelebihan. Maka hendaknya kita menyadari hal itu. Karena ada sebagian manusia yang dia tidak sadar. Dia menganggap dirinya
biasa saja. Padahal Allah SWT telah memuliakan dia. Padahal Allah SWT telah memberikan banyak kelebihan kepada dia. Maka ini penting bagi kita untuk kita menyadari bahwasanya kita makhluk pilihan Allah. Allah memilih kita dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Allah SWT memberikan kelebihan kepada kita dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Kita diberikan kelebihan, Allah muliakan. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah dengan banyak beribadah, dengan banyak tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah kita menggunakan kelebihan itu untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Tentunya kalau kita menggunakan kelebihan itu untuk bermaksiat, Allah tentunya sangat marah. Allah sangat marah. Kelebihan yang diberikan oleh Allah itu mestinya digunakan untuk semakin kita tunduk kepadanya, semakin kita berbuat baik. Tapi justru kelebihan itu justru kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tentunya Allah SWT ya marah. Allah SWT murka. Makanya Allah siapkan neraka, naudzubillah. Maka ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, wajib kita mengenal diri kita, manusia, anak cucu Adam yang Allah sudah muliakan, yang Allah SWT banyak berikan nikmat, yang mesti kita ketahui ya, diri kita ini, sehingga kita bisa melakukan atau menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lupa Allah SWT telah memuliakan, terus kita anggap kita biasa saja. Na'udzubillah. Orang kalau dia tidak tahu nikmat yang ada pada dirinya, itu akan membuat dia tidak berbuat sebagaimana yang semestinya. Dia tidak tahu apa nikmat yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan melakukan apa yang semestinya. Kalau orang tahu nikmat yang ada pada dirinya, dia akan melakukan hal yang seharusnya. Maka penting kita mengetahui akan kemuliaan kita, manusia secara umum di atas seluruh makhluk. Bagaimana Allah SWT telah melebihkan kita semua, sehingga Allah SWT tidak murka ya kepada kita. Bagaimana kita bisa merenungkan itu? Kalau kita misalnya tahu kemuliaan Islam, kita mempelajari, membahas ya, ada kemuliaan Islam, maka perlu juga kita mungkin merenungkan, menuliskan apa kemuliaan manusia, apa kelebihan manusia atas seluruh makhluk. Kita kan ada, bahkan ada ditulis nama kitabnya Fadlul Islam, kemuliaan Islam, keutamaan Islam di atas seluruh agama. Ya benar, itu perlu kita ketahui. Tapi juga secara umum kita harus tahu juga Fadlul Insan ala sairil makhluk, keutamaan manusia atas seluruh makhluk, sehingga kita tahu diri, yang membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.